wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu untuk kawulannya nggih. Pripun kabare Bapak Ibu sedanten? Sampun siap Bapak Ibu? Deh, nanti saya ganggu waktu niku sebentar nggih, niki sharing mawon. Mungkin waktunya sekitar 30 menit nggih. Mungkin menawi wonten enten yang mau ditanyakan monggo. Di sini saya akan membawakan materi yaitu dengan judul menuju hari tua yang sehat dengan metode SMART. Bapak Ibu ngertos mboten SMART niku napa? SMART niku yaitu sehat, mandiri, aktif dan produksi. Sehat, mandiri, aktif dan produksi. Kalau sehat, insya Allah sehat nih Bapak Ibu sedanten ya yang pembeli. Nah, kalau aktif, Bapak Ibu kita termasuk aktif karena kan sakit bergerak. Kalau untuk yang mandiri sakit tiambak kan Bapak Ibu. Untuk produksi ini. Nah, banyak sampun ini jarang produksi ya maksudnya. Untuk pekerjaan kan sampun banyak yang tenggelam, sampun lalayan. Nah, ini untuk geriatri atau lansia. Bapak Ibu ini kan sudah masuk lansia, nggih. Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Rata-rata Bapak Ibu usianya pun 60 tahun ke atas kan ini. Emang sih 70 tahun? Oh. Nggih. Sama kata Ibu. Alhamdulillah sehat terus nih Bapak Ibu yang usianya ini. Cenderung mengalami perubahan secara fisik maupun mental, di mana terjadi kemunduran fungsi dan kemampuan yang dimiliki. Ini sudah pasti ya, karena perempuan lansia itu ibaratnya kembali lagi ke masa kayak anak-anak sih Bapak Ibu, jadi nggak bisa apa-apa sendiri. Masalah kesehatan yang sering disebut sindroma geriatri yang terdiri dari 11. Nah, untuk mendukung kehidupan lansia agar tetap dapat sehat, mandiri, aktif dan produksi atau yang disingkat dengan SMART dapat dilakukan melalui pendampingan perawatan jangka panjang secara utuh melalui 7 kegiatan dimensi kesejahteraan yang terdiri dari spiritual, intelektual, emosional, sosial, vokasional, dan dukungan lingkungan hidup. Nah, nilai ketangguhan lansia dapat diukur melalui penerapan 7 dimensi lansia tangguh yang terdiri dari yang setunggal itu dimensi spiritual. Dengan memahami dan menguasai dimensi ini, para lansia bisa belajar untuk menerima keadaan bahwa ia mengalami perubahan fisik dan psikis saat menjadi lansia. Dimensi spiritual bisa diperkuat dengan mendekatkan diri dalam kegiatan rohani. Ini sampun pasti nggih. Biasanya lansia karena lebih sering di rumah, itu biasanya lebih untuk mendekatkan kepada yang di atas. Yang kedua yaitu dimensi intelektual. Penting sekali para lansia bisa dilatih unsur intelektual mereka. Salah satu caranya adalah dengan mengisi teka-teki silang, bermain catur, atau bahkan mengajak bermain kartu remi. Ini yang bapak-bapak biasanya di rumah mengisi waktu kegiatan untuk mengasah intelektualnya ngagem napa Pak? Boten mengisi teka-teki silang napa? Bermain catur. Napa terus ada yang bermain olahraga atau sepak bola, napa bulu tangkis? Yang ketiga yaitu dimensi hobi. Mengembangkan hobi sangat penting untuk dilakukan para lansia. Dan ini Bapak Ibu ada yang pasti melanjutkan hobinya yang semasa muda, boten kados badminton, nopo tenis,
Sampai pensiun sih Bapak. Kepikiran renang, Mbak. Oh, jee. Tasnya ada yang renang nih, Pak. Nggih kados kagem menapa olahraga kalih di kesehatan nggih kalih. Nah, ini yang keempat adalah dimensi kesehatan fisik. Lansia biasanya sudah mengalami penurunan kesehatan fisik. Disarankan keluarga untuk selalu mengajak para lansia tetap beraktivitas fisik. Contohnya jalan-jalan, boleh, nggih. Napa senam tiap Jumat senam nggih. Yang kelima yaitu dimensi vokasional. Lansia biasanya memiliki keahlian masing-masing. Ada yang ahli membuat anyaman, menulis, mengajar, ataupun keahlian yang dapat berguna sehingga merasa bangga tetap eksis atas keahliannya di masyarakat. Untuk yang keenam yaitu dimensi sosial. Lansia cenderung menyendiri dengan mengembangkan dimensi sosial. Maka lansia bisa bergaul dan memiliki banyak teman seusianya. Karena nggih rencana nggih Bapak Ibu di rumah maupun di sini. Yang ketujuh yaitu dimensi lingkungan. Penting sekali memiliki lingkungan yang ramah lansia. Ada beberapa lansia yang memiliki keterbatasan fisik sehingga mereka membutuhkan beberapa alat bantu dalam bergerak. Alhamdulillah rata-rata Bapak Ibu masih sakit bergerak ya, walaupun dengan bantuan. Nah, ini ada imobilisasi dan instabilitas. Imobilisasi adalah kondisi kurang atau tidak gerak selama 3 hari atau lebih. Penyebabnya rasa nyeri, kaku, lemah otot, psikologis dan ketidakseimbangan. Untuk yang kedua yaitu instabilitas, kondisi ketidakseimbangan tubuh yang menyebabkan mudah jatuh. Kalau Bapak Ibu lansia itu kan biasanya resikonya mudah jatuh. Berarti kalau beraktivitas atau bergerak hati-hati ya. Untuk cara mengatasinya yaitu latihan fisik secara teratur atau senam setiap hari Jumat ya. Kalau di sini, kalau setiap harinya bisa dilanjut di rumah dengan jalan-jalan pagi. Terus yang kedua yaitu mengobati kondisi yang mendasari. Jadi kados Bapak Ibu kan ini riwayatnya gendis ya. Jadi kan mengobati kondisi yang mendasari. Jadi bisa dengan pengobatan, terus cek lab rutin. Jadi itu juga untuk mengatasi imobilitas atau pembatasan pergerakan. Untuk yang ketiga adalah inkontinensia, yaitu ketidakmampuan mengendalikan BAK atau BAB. Ada yang mengalami ini Bapak Ibu. Kalau biasanya yang riwayat gendis itu biasanya BAK-nya atau pipisnya sering nih. Termasuk biasanya di malam hari. Nah, untuk penyebabnya yaitu yang pertama kemunduran saraf dan otot pengendalian BAB dan BAK. Yang kedua yaitu penyakit tertentu seperti DM, stroke, saraf kejepit dan prostat. Untuk yang ketiga yaitu kondisi psikologis. Nah, ini sama ya. Untuk cara mengatasinya dengan latihan fisik, senam, mengobati kondisi penyakit yang mendasari dan mengatasi rasa ketakutan supaya tidak kemudian malnutrisi maupun dehidrasi. Ada impaksi itu disebut dengan BAB susah. Cara mengatasinya yaitu asupan minum dan makanan tinggi serat atau kalau udah dicoba itu kok tidak bisa, nanti bisa konsultasi dengan pelayanan kesehatan. Yang keempat yaitu intelektual terganggu. Penurunan fungsi berpikir, sering lupa, bingung, sering mengingat pengalaman yang lalu dan lupa pengalaman kini. Ada yang ini Bapak Ibu, maksudnya kejadian itu sering lupa. Biasanya kalau mau ngambil nopo tiba-tiba badan kehutan. Penyebabnya yaitu penurunan fungsi saraf otak. Yang kedua ada penyakit tertentu. Sama
Sama juga ini untuk cara mengatasinya, melatih kerja saraf, terus menghindari perilaku beresiko menurunkan kerja saraf atau merokok. Ini bapak-bapak ada yang kasih merokok boten? Boten? Boten ya? Alhamdulillah ya. Yang ketiga yaitu waspada jika perubahan terjadi mendadak. Kalau ada keluhan yang mendadak, monggo langsung dibawa ke pelayanan kesehatan mawon. Untuk yang kelima ada infeksi, penurunan daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit. Penyebabnya kurang aktivitas fisik, stres, asupan gizi yang kurang. Sami juga untuk cara mengatasinya olahraga teratur, hindari stres dan asupan gizi seimbang. Impairment, yang ini adalah penurunan fungsi indera. Indera ada pengecap, peraba, penglihatan, pendengaran, dan pembau. Biasanya ini yang paling sering ini adalah penglihatan karena Bapak Ibu kan riwayatnya jenis, biasanya itu menyerangnya juga ke penglihatan. Penyebabnya yaitu penurunan fungsi saraf dan penyakit tertentu. Cara mengatasinya memakai alat bantu, memperhatikan lingkungan dengan lebih hati-hati. Yang ketiga yaitu mengatasi kondisi yang mendasar. Yang ini adalah isolasi. Isolasi adalah kondisi mental menutup diri, tidak memiliki semangat dan tidak mau berkegiatan. Alhamdulillah Bapak Ibu rasanya itu ya harus aktif tadi kan apa judulnya, menuju lansia yang semat yaitu sehat, mandiri, aktif dan produksi Cara mengatasinya sama, bisa konsultasi dan membangun motivasi dari dalam diri untuk membentuk dukungan dari luar. Yang kedelapan ada malnutrisi, yaitu penurunan asupan makanan akibat kondisi psikis dan psikologis. Cara mengatasinya membangun dukungan lingkungan dan pengecekan berkala. Iatrogeni, masalah kesehatan karena pemakaian obat-obatan, termasuk Bapak Ibu, ini kan konsumsi obat rutin, setiap hari harus ada obat yang dikonsumsi. Nah itu nanti juga mempengaruhi. Biasanya sehari rujuk obatnya berapa Bu? 2 satu kali minum ada yang 2 gitu ada yang 3 biasanya yang paling sering diunjuk biasanya anti nyeri, steroid dan obat penyakit kronis kados riwayat DM ataupun HD. Itu kan harus setiap hari diunjuk. Nah, ini yang sering terjadi kepada Bapak Ibu, insomnia, yaitu gangguan pola tidur. Biasanya Bapak Ibu ya susah tidur, lalu biasanya untuk tidurnya susah, bangunnya biasanya gasik ya. Tapi kalau dulu itu sakit sare toh. Kalau biasanya kalau badan sakit sare jenengan apa Bu? Kegiatannya atau apa gamel apa kan semua kan ada yang anyaman kan terus diisi seperti itu. Badan wonten nggih. Cuma paling cuma itu nah, cara mengatasinya insomnia dapat diatasi dengan hindari olahraga 3-4 jam sebelum tidur. Hindari rokok dan minuman berkafein saat sore hari. Ini bapak-bapak tasih ngopi boten. Tasih. Yang ketiga adalah batasi tidur siang 30 menit. Siang sare boten Bapak Ibu. Kadang-kadang hindari aktivitas berpikir berat sebelum tidur. Nah niki yang berat biasanya memang Bapak Ibu saya juga maksudnya bagaimana itu kalau Bapak Ibu enggak ada pikiran itu enggak mungkin
Yang terakhir yaitu berkegiatan di pagi dan siang hari. Jadi dihabiskan untuk kegiatannya di pagi dan siang hari. Nanti kalau malam waktunya buat istirahat. Ingatkan ya. Yang ini adalah impotensi dan menopause. Impotensi adalah ketidakmampuan melakukan aktivitas seksual. Ini ada penyebabnya yaitu fisik ada diabetes dan psikis ada depresi dan cemas. Untuk cara mengatasinya, atasi kondisi yang mendasari dan konsultasi. Ya. Untuk yang menopause, berhentinya siklus reproduksi atau menstruasi pada wanita. Dampaknya sering merasa panas dan pusing, resiko penyakit jantung dan stroke meningkat 4 kali, dan biasanya ini ada pengeropos jantung. Cara mengatasinya sami, yang ini adalah olahraga dan asupan makanan. Serta ini biasanya konsumsi susu. Bapak Ibu ada yang konsumsi susu? Betul. Kesimpulannya, kunci sehat di hari tua yang pertama ada aktivitas secara teratur. Tadi yang dibahas itu ada kayak senam setiap seminggu sekali. Nah, Pak itu kan cuma seminggu sekali. Bapak Ibu bisa dilanjut di rumah dengan jalan kaki. Yang kedua adalah manajemen kondisi psikis diri sendiri dan lingkungan. Ini sangat mempengaruhi, jadi harus memanage dirinya sendiri. Terus tadi kan ada gangguan tidur. Nah itu kan yang bisa mengatasi juga kita sendiri, Bapak Ibu. Yang ketiga ada yang asupan makanan yang seimbang. Yang keempat, jadikan dokter Anda sebagai sahabat. Jadi kalau ada keluhan, monggo konsultasi kali dokter bener apa-apa. Kan dokter klinik kan ada 24 jam gitu. Ini sampun Bapak Ibu yang saya sampaikan. Ada yang ditanyakan boten atau di-sharingkan? Menawi boten mungkin mulai yang tangan ya Bu. Boten yang ditanyakan Bapak Ibu saya. Iya, nggak boleh makan, cuma minum air putih mawon sih. Saya tanyakan sama dokter nih. Soalnya itu kan masalah obat nih. Kalau sebenarnya ya sama aja itu sampun kemasukan sesuatu ya. Intinya kan kalau tapi nanti untuk anunya biar saya tanyakan sama dokter gitu. Monggo ada yang lain? Tadi kok dijelaskan tidak diperkenankan tidur siang pagi menjelang siang atau siang. Kan itu tadi kan gangguan tidur ya Bapak, gangguan tidur. Nah biasanya kalau yang lansia itu kan sampun banyak di rumah. Nah biasanya banyak yang kalau siang itu tidur. Nanti takutnya kalau siang panjenengan sudah sare, nanti kan malam malah boten sakit sare. Jadi kalau bisa siang pagi sampai siang sampai sore itu dibuat aktivitas. Jadi mungkin dalunya akan sare. Padahal siang nyaman. Biasanya godaannya di wonten apa? Wonten meneh Bapak? Wonten yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sampun iki
nopo? Nggih. Nggih. Aktif dan produktif produksi nggih. Jadi SMART itu adalah sehat, mandiri, aktif dan produksi. Yang jarang memang produksinya nggih, nggih. Tapi ada yang beberapa lansia saya yakin masih produksi. Maksudnya masih kasih nyambi di rumah untuk kegiatan yang lain. Sebetulnya. Kalau yang 7 dimensi kesejahteraan mau ada yang kayak bukan buatan Bapak Ibu? Ya, ada 7. Kalau ada yang kayak buatan. Saya ulangi ya, untuk 7 dimensi kesejahteraan. Yang pertama ada spiritual, ya, jadi mendekatkan diri kepada yang di atas biasanya. Untuk yang kedua yaitu penurunan intelektual. Jadi apa itu sistem otaknya kan memang sudah berkurang ya, emosional, sosial, vokasional dan dukungan lingkungan hidup. Ini 7 dimensi lansia yang kambuh. Yang pertama ada dimensi spiritual, intelektual, dimensi hobi, dimensi kesehatan fisik, dimensi vokasional, dimensi sosial, dan dimensi lingkungan. Nah, biasanya untuk gangguannya ada imobilisasi. Imobilitas adalah pembatasan pergerakan, Bapak Ibu. Maksudnya sampun ada pembatasan aktif kados yang dulu yang kalau Bapak Ibu sebelum lansia kan saya aktif ke sana ke sini gitu nggih. Ada yang mau disaringkan lagi buat Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan yang lain? Monggo. Nanti kalau saya belum bisa jawab, nanti saya tampung kasus pertanyaannya Bude tadi ya. Nanti saya jawab. Nanti nyantong Mbak ini dimakan loh. Bapak Ibu saya ada yang di rumah mengikuti kayak perkumpulan kayak posyandu gitu nggak Bu? Aja tumut nggih. Jadi untuk pengajakannya biasanya sama posyandu nggih. Ada yang jadi terus kadung boten. Oh, ada nggih karena sudah sampun dan bilang nggih boten. Di sini ada yang rutin renang buatan Bapak Ibu. Setiap hari apa? Oh, setiap minggu sekali. Oh, gitu Ibu. Ya kadang pindah-pindah, kadang ganti, kadang Pindah-pindah. Yang lain wonten. Biasanya itu nanti kalau tumut biasa kelompok atlet itu biasanya nyemplung dulu Bu. Nanti lama-lama jadi sakit kok. Mainnya di Nanti itu biasanya kalau itu cepat. Itu PR-nya ya Bu ya, buat teman-teman yang nganter nggih.
bapak-bapak ini dimensi intelektual itu kan bisa untuk membantu menjadi menuju lansia yang smart ya, menuju lansia yang sehat, mandiri, aktif dan produksi. Biasanya bapak-bapak mengisi waktu luang ada yang seperti ini, buatan bermain catur atau mengajak main kartu remi. Itu saya tuh buatan pak, buatan. Terus buatan ada cakap itu ya pak, terus buatan ada canggih. Tapi nek biasanya nopo badminton itu gitu sih, buatan. Kegiatan bapak nopo renang lawan seminggu berapa kali? Berarti 3 kali. Menawi bapak kegiatan itu nopo pak? Oh jalan kaki. Setiap hari. Tapi boleh pak. Oke, biasanya kalau habis jalan kaki itu kanan kiri banyak reseknya pak. Sekalian kali pada sarapan biasanya gitu. Untuk bapak yang lain ada kegiatan yang lain selain berenang sama jalan kaki, wonten? Kerja. Ini saya ulangi mohon deh untuk materinya, geriatri atau lansia. Kan tadi ada yang bapak ibu yang juginya nanti telat. Ini saya ulangi dari awal deh. Untuk geriatri atau lansia yaitu seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Termasuk bapak ibu sedaya nggih, ini kan sampun 60 tahun ke atas. Dia pinter. Oh, 57. Terus ibu mas belum lansia ya bu ya di sini ya, lansia yang itu adalah cenderung mengalami perubahan fisik maupun mental di mana terjadi kemunduran fungsi dan kemampuan yang dimiliki ya. Karena itu tadi ibu kan termasuk memiliki riwayat GMD. Karena kan itu memang DM itu menurunkan memang masalah kesehatan yang sering disebut yaitu sindroma geriatri yang terdiri dari 11. Untuk mendukung kehidupan lansia agar tetap dapat sehat, mandiri, aktif, dan produksi atau yang disebut dengan smart tadi dapat dilakukan melalui pendampingan perawatan jangka panjang secara utuh melalui kegiatan 7 dimensi kesejahteraan yang dari spiritual, intelektual, emosional, sosial, vokasional, dan dukungan lingkungan hidup. Ketangguhan lansia dapat diukur melalui penerapan 7 dimensi lansia. Tangguh yang terdiri dari yang pertama adalah dimensi spiritual. Nah, ini tadi biasanya bapak ibu lansia itu sampun banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada yang di atas ya. Untuk yang kedua yaitu dimensi intelektual. Itu penting sekali para lansia bisa dilatih unsur intelektual mereka. Salah satunya dengan cara mengisi teka-teki silang. Biasanya ini di dalam koran ya bapak ibu, ada yang gemar membaca koran boten. Saat ini benar-benar zamannya koran ya. Iya sekarang udah HP nih. Sampun nih bapak ibu, saya akhiri. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampun nggih mulai pendaftaran nomor 2, nomor 1 nomor 2, 3, 4, 5